Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana yang telah kita ketahui di pertemuan yang lalu. Kita telah membahas dari beberapa hadis yang ada di dalam kitab Arba'ina An-Nawawiyah, dan pada pertemuan hari ini kita akan membaca dan membahas tentang faedah-faedah apa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu pada hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'ina An-Nawawiyah. Seperti biasa, siapa kiranya yang ingin membacakan hadis yang ketiga ini? Siapa kira-kira yang punya kitab? Tafadhal dibaca. Tidak ada yang punya kitab, baca hadis yang ketiga. Ahsanta, barakallahu fiik. Naam, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu 'alal khams. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajjul bait was shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka berdua, yaitu Abdullah dan ayahnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Berkata Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam dibangun atas 5. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang mulia, yang mana beliau dikenal dengan berpegang teguh, keras, selalu berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di dalam tarjamah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya di masa khalifahnya atau di masa Amirul Mukminin Umar, ayahnya Abdullah, itu beliau pernah berselisih pendapat dengan ayahnya. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu berpendapat bahwasannya haji yang utama adalah haji ifrad. Sedangkan Abdullah ibn Umar mengatakan haji yang utama itu adalah haji tamattu. Maka pada saat itu para sahabat mengatakan, bagaimana engkau menyelisihi ayahmu? Maka Abdullah ibn Umar berkata, yang mana yang lebih patut kita ikuti? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ayahku? Lihat bagaimana
kuatnya Abdullah ibn Umar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimanapun Rasulullah berada ataupun duduk ataupun berjalan, senantiasa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah layaknya kita. Tidak ada yang boleh kita agungkan dan kita prioritaskan yang nomor satu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang boleh kita cintai dan kita ikuti kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu ayah kita, walaupun itu kiai, walaupun itu ustaz, kalau berselisih pendapatnya dengan pendapat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah lah yang diutamakan, Rasulullah yang diambil, Rasulullah lah yang diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Gak bisa. Kalau sudah itu qala Allah, qala Rasul, yang lain singkirkan. Yang lain tidak boleh diikuti. Tetapi kalau dia sesuai dengan perkataan Allah, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, kita ikuti. Begitulah yang diajarkan di dalam syariat Islam, bahwasannya kita mentaati dan memberikan cinta yang terbesar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah ibn Umar bahwasannya dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam dibangun atas 5. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui di pelajaran ataupun di kajian-kajian tentang al-usulus salasah, ya, bahwasannya syahadah itu maknanya adalah bersaksi. Dan bersaksi itu di dalam syariat Islam haruslah di atas ilmu. Karena tidak mungkin kalau seandainya ada hakim yang berkata kepada kita, maukah engkau bersaksi atas kasus ini? Orang itu akan berkata, iya mau. Kenapa engkau mau bersaksi? Karena saya berilmu, karena saya mengetahuinya. Berarti makna bersaksi syahadah itu maknanya haruslah mengetahui. Dan mengetahui itu yaitu berada di atas ilmu. Jadi kalau dia cuma bersaksi tapi dia tidak tahu apa yang dia saksikan, berarti bukan berilmu. Kalau cuma hanya mengucapkan saja, berarti itu tidak dimaksud dengan bersaksi atau dengan syahadah. Berarti syahadah itu haruslah kita ketahui apa yang kita saksikan. Dan pembahasannya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya syahadat itu memiliki rukun-rukun, ya, memiliki syarat-syarat dan pembatal-pembatalnya. Adapun daripada syarat-syarat syahadah la ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita ketahui ada 7 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, syarat seseorang bersaksi la ilaha illallah haruslah dia mengilmui. Harus paham makna la ilaha illallah itu apa. Harus tahu. Jangan cuma ikut orang. Jangan cuma apa kata ayahku, apa kata orang. Tapi harus tahu makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dijadikan sesembahan, diminta dan ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu, itu berilmu. Kemudian syarat seseorang bersaksi la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, harus yakin. Yakin di dalam hatinya bahwasannya hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang patut dimintai, dan hanya Allah yang patut ditakuti. Yakin di dalam hati. Kemudian yang ketiga yaitu qabul, terima. Berarti seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus menerima apa saja yang datangnya dari perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya setengah-setengah, ya, datang perintah Allah, oh kalau yang ini nanti dulu dah, berarti dia belum memenuhi syarat bersyahadat la ilaha illallah. Karena orang yang telah bersyahadat berarti dia secara tidak langsung mengatakan, ya Allah, aku siap dengan perintahmu, aku siap melakukan apa yang engkau
perintahkan dan aku siap meninggalkan apa yang engkau larang. Itu konsekuensi. Cobalah aku ya Allah. Itu makna ya orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat al-inqiyad. Artinya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia masih setengah-setengah ya, takutnya kalau pas bulan Ramadan saja, kalau bukan bulan Ramadan dia tidak tunduk kepada Allah. Nah, ini berarti dia belum memenuhi syarat syahadat la ilaha illallah. Berarti dia harus tunduk. Al-inqiyad, dimanapun dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima tasdiq. Dia harus membenarkan, jujur dalam pengucapan syahadat. Bukan hanya ingin ditampak oleh orang, tetapi dia harus benar-benar jujur dengan syahadat itu. Betul-betul dia mengakuinya bahwasannya la ma'budin bihaqqin illallah. Dan yang ketujuh adalah mahabbah. Dia harus mencintai kalimat la ilaha illallah itu melebihi dari apapun. Karena memang tidak boleh ada cinta di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat-syarat bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bersyahadat bahwasannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sebagaimana yang kita ketahui di dalam pelajaran-pelajaran at-tauhid dan akidah, bahwasannya syahadat ini pun memiliki arkan-arkan, memiliki rukun-rukun. Termasuk dari salah satu rukun bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap apa yang diberikan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun datang dari hadis, dari sabda Nabi Muhammad, kita benarkan. Karena apa? Fa innahu shadiqun masduq. Karena sesungguhnya Rasulullah itu jujur lagi dibenarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan Rasulullah senantiasa berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan rukun yang kedua dari bersyahadat bahwasannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imtisalu ma amar, mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul. Setelah kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah dan kita kerjakan, tidak cukup hanya membenarkan saja, tapi laksanakan. Kemudian yang ketiga arkan rukun daripada bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Kita meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita wajazar, ya, dan memperingati tentang hal tersebut. Dan yang keempat, rukun yang keempat adalah wa alla ya'budullah illa fi ma syara. Wa alla ya'budullah illa fi ma syara. Dan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa kita buat cara-cara sendiri menyembah Allah. Karena agama ini bukan agama milik seseorang. Agama ini milik Allah. Dan Allah hanya ridho kita sembah dengan cara apa yang Allah ajarkan kepada Rasul. Makanya ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau memang kalian mau cinta kepada Allah, jujur cinta kepada Allah, maka cara membuktikan cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa, agama ini nggak bisa pakai perasaan. Perasaan saya lebih enak kalau ibadahnya caranya seperti ini ya. Perasaan saya kalau makin banyak ya kita sholat, contohnya mungkin sholat zuhur 4 kurang perasaan saya nih. Seharusnya kita sholat 8 rakaat, makin banyak kan makin baik. Nggak bisa, nggak diterima ini. Ya, walaupun dengan perasaan memang iya makin banyak kita sholat makin baik, tapi Rasul hanya mengajarkan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Nggak bisa. Ya, jadi semua itu telah
diajarkan oleh Rasulullah SAW, hatta qira, sampai bagaimana cara untuk membuang hajat pun telah diajarkan oleh Rasul. Jadi kita tinggal mengerjakan, tidak usah lagi capek-capek membuat, nggak usah lagi capek-capek berpikir, ya kira-kira bagusnya begini apa begini, nggak usah. Apa yang dikerjakan Rasul, kerjakan. Jadi gampang sebenarnya kalau kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, beribadah ini mudah. Gak usah capek-capek lagi kita buat hal-hal yang baru. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa iqamis salah, dan juga Islam itu dibangun dengan menegakkan sholat. Ya, dan ini adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat ini sangatlah penting, ya. Dan para ulama semua sepakat dari semua mazhab, dari 4 mazhab yang ada, sepakat siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, sholat fardu itu tidak wajib, maka dia kafir. Semuanya, tidak ada yang berselisih. Siapa yang mengatakan sholat 5 waktu, sholat fardu itu tidak wajib, maka dia kafir, murtad. Kemudian para ulama berselisih bagaimana kalau yang meninggalkannya dalam keadaan malas. Di sini baru ulama berselisih. Tapi kalau yang mengatakan nggak perlu sholat, nggak wajib sholat, ngapain sholat? Ini jelas kafir. Berarti dia tidak mengakui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Tetapi para ulama berselisih bagaimana kalau yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas, kaslan. Maka madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab al-Hambali, itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat baik malas maupun sengaja atau tidak sengaja, maka disebut bahwasannya dia telah kafir. Ya, telah kafir. Sebagaimana di sini Imam Ahmad berdalil, karena para ulama tidak mungkin mengucapkan sesuatu kecuali dengan dalil, dan dalil itu dari firman Allah ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Nggak mungkin mengucapkan begitu saja, ada dalilnya. Apa dalilnya? Adalah disebutkan hadis Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirk wal kufr tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Hadisun sahih. Sesungguhnya antara syirik dan kekufuran itu, yaitu antara kita dengan kesyirikan, dengan kekufuran, yaitu pemisahnya adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini kalau kita pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di Indonesia ini mungkin minoritas muslim, ya, minoritas. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, ya. Jumhur ulama mengatakan dia tidaklah kafir, tidaklah keluar dari Islam, walaupun dia meninggalkan sholat itu dengan malas. Dan para ulama, jumhur ulama ini berdalih dengan hadis Rasulullah SAW juga, khamsu salawatin man hafidhaha alaihi kana indallahi ahdu ayyudkhilahul jannah wa man lam yuhafid alaihinna lam yakun 'alallahi indahul ahdu in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Hadisnya bahwasannya sholat 5 waktu itu, siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insya'a adzabah, kalau dia berkehendak akan diazab, wa insya'a ghafaralah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak maka akan diampuni. Ini sesuai jumhur ulama berdalil juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya dosa yang paling tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa syirik. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa syirik, maka Allah tidak akan ampuni, tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ini menunjukkan apa? Meninggalkan sholat berarti insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Karena bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak Allah ampuni.
Tetapi adapun dia keluar dari millatu Hanifah, dari agama Islam, maka jumhur ulama mengatakan tidak. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berfatwa, in taraka shalah kulliyan kana al-yaumul la au in taraka shalata kulliyan kulla yaum lam yasjud marrah wa huwa kafir wa in taraka ahyanan lam yukfar. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, kalau seseorang meninggalkan sholat seluruhnya setiap hari, nggak pernah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zuhur nggak pernah sholat, asar pun nggak sholat, maghrib pun nggak sholat, subuh pun nggak sholat, isya pun nggak sholat, maka orang yang seperti ini itu kafir. Ya. Wa in taraka ahyanan lam yukfar. Kalau dia meninggalkan kadang-kadang sebagian, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib doang sholatnya, isya pun nggak sholat, subuh pun nggak sholat. Jadi ada yang dia kerjakan walaupun satu atau dua, maka di sini tidak dikatakan kafir. Tapi kalau sama sekali ya tidak mau sujud, berarti sama seperti iblis. Sama seperti iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasjudu li Adam, fasajadu malaika kulluhum ajma'in illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Semuanya disuruh sujud, sujud semuanya malaikat kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Sujud pun enggak mau. Artinya sekalipun sujud dia enggak mau. Hanya sekali saja enggak mau. Itu ya yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan lam yukfar, tidak dikafirkan. Kalau dia meninggalkan secara malas ataupun dia tinggalkan sebagian, kerjakan hanya sebagian, ini enggak dikafirkan. Tetap dia muslim. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, walakin yustatab, diminta taubat segera. Ya, diminta taubat. Wa illa yuqtal wa hadza 'alal hukumah. Imam Syafi'i mengatakan diminta taubat, kalau dia tetap nggak mau taubat baru itu dibunuh. Imam Syafi'i memang mengatakan nggak kafir, tapi kalau udah diminta taubat sampai disebutkan salah tamarrah, 3 kali diminta taubat. Bahkan ada disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i, kalau dia diminta taubat malah dia ngomong, daripada taubat mending saya dibunuh aja. Nah, kalau ini jelas kafir. Daripada saya disuruh sholat, disuruh taubat, bunuh aja saya. Nah, ini jelas kafir berarti dia membangkang, mengatakan sholat itu tidak wajib. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak kafir, ya, meninggalkan sholat malas ataupun sebagiannya, tetapi di dalam ancaman yang sangat besar. Ya, diminta taubat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yustatab wa illa yuqtal, diminta taubat, kalau nggak mau masih membangkang, bunuh. Tapi yang bunuh jangan kita ya. Karena hukum had itu yang boleh melakukannya adalah hukumah, yaitu pemerintah. Jangan nanti, wah ini kata Ustadz kita suruh minta tobat 3 kali, nggak mau dia kita bunuh aja. Bukan, itu bukan kita yang melakukan, tetapi pemerintah. Ya, pemerintah yang melakukannya. Adapun hukum had hanya al-hukumah yang mengerjakannya. Dan sholat ini penting sekali. Ya, makanya keras perintahnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya, dari keburukan dan kemungkaran. Makanya orang yang sholat selalu, maka dia akan tercegah dari maksiat, tercegah dari keburukan dunia. Ya. Tetapi ada yang sholat Ustaz, sholat tapi tetap saja dia melakukan perbuatan maksiat, tetap saja dia melakukan hal-hal yang jelek, yang dilarang, maksiat. Maka sesungguhnya yang diinginkan dalam firman Allah ini, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, adalah sholatnya sholat yang betul-betul khasyian wa tuma'ninah, betul-betul khasyi', khusyuk kepada Allah. Adapun sholat yang sembarangan, ya, apalagi sekarang, dulu sempat kita lihat viral di media, sholat tercepat di dunia, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan bangga lagi, ya, disorot, masuk media viral.
Nah, ini bukan seperti itu sholat yang mencegah daripada fahsya wal munkar, tidak. Ya, tapi yang diinginkan betul-betul sholat yang khusyuk, ya, yang memenuhi daripada syarat-syaratnya. Terkadang ada yang berdalih juga begitu. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa rahmah." Wasari'u, berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Rabbmu dan rahmat. Jadi kita harus cepat-cepat sholatnya. Allahu Akbar, itu bukan enggak betul itu. Tafsirnya enggak seperti itu. Ya, artinya kita bersegera melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda lagi. Bukan berarti sholatnya harus cepat. Kalau memang sudah tiba waktunya sholat, datang sholat. Itu maksudnya wasari'u. Ada harta, langsung infakkan. Kalau memang di situ ada kelebihan, jangan tunggu lagi, nantilah tunggu untuk buat ini dulu, buat ini dulu, buat ini dulu. Akhirnya nggak bersedekah. Maka sholat yang mencegah dari fahsya dan munkar itu haruslah memenuhi syarat-syarat sholat tersebut. Ya, baru sholat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Apa itu syarat-syarat sah sholat? Yang pertama adalah tahir minal hadas. Dia harus suci daripada hadas. Di sini memang ada perselisihan para ulama mengatakan gimana kalau seandainya dia suci dari hadas tapi ada najis yang terbawa di dalam pakaiannya ketika sholat. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, ada juga sebagian, dan ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sah, tetap sah sholatnya. Dari mana dalilnya? Dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah SAW yusalli bina. Dahulu semasa hidup Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah sholat memakai sandal, dan memang sunnah, ya, memakai sandal. Kemudian ketika sholat, di dalam sholat sudah bertakbir, tiba-tiba Rasulullah SAW membuang sandalnya, dan pada saat itu para sahabat yang menjadi makmum pun ikut membuang sandal mereka. Setelah selesai, Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuang sandal kalian? Para sahabat pun berkata, kami melihat engkau membuang sandalmu, maka kami buang juga sandal kami. Kami ikut apa yang kau lakukan, ya wahai Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Jibril datang memberikan kabar kepadaku bahwasannya di sandalku itu ada najis. Maka aku lempar sandal tersebut, dan Rasulullah SAW tetap melanjutkan sholatnya. Artinya nggak dibatalkan sholat Rasulullah SAW, tetap dilanjutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa ada jumhur ulama, jadi walaupun ada najis dan ketika kita tahu harus kita singkirkan, tetapi tidaklah membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ketika kita berhadas, yaitu buang, ya, angin ataupun keluar sesuatu dari dubur dan kubul. Kemudian syarat sah yang kedua adalah ittijahul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Dan ini khusus bagi yang sholatnya di tanah, di muka bumi. Adapun kalau dia tidak sholat di muka bumi, artinya di pesawat ataupun di atas kendaraan, maka ini tidak termasuk menjadi syarat sah sholat untuk berittijah menghadap ke kiblat. Contohnya juga orang sakit, ya, itu nggak mesti dia menghadap ke kiblat karena nggak bisa bergerak badannya, maka dia cukup mengatakan inni wajahtu, aku menghadap kemana yang engkau hadapkan aku wahai Allah. Begitu juga ketika berada di pesawat, ketika berada di kendaraan, di tunggangan, di kuda, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah satrul aurat, menutup aurat. Dan khusus untuk laki-laki, aurat di dalam sholat itu ditambah dengan kedua pundak. Jadi kan kita tahu bahwasannya aurat laki-laki itu dari dengkul sampai ke pusar. Tapi khusus di dalam sholat ditambah lagi kedua pundak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi syai'in. Jangan ada salah satu di antara kalian sholat dan tidak ada satupun penutup kedua bahunya. Jadi harus ada penutupnya. Dan ini riwayat Imam atau riwayat Abu Dawud. Adapun wanita ketika sholat seluruhnya aurat illa wajhi wa kaffain. Jumhur ulama mengatakan di dalam sholat seluruh wanita itu aurat kecuali wajahnya dan telapak tangan. Sebagaimana dalilnya hadis Rasulullah SAW, naha anit talasum fis sholah. Rasulullah itu melarang
untuk wanita menutup wajahnya ketika sholat. Jadi wajah itu harus terbuka, ya, wajah dan telapak tangannya. Adapun yang keempat syarat sah sholat adalah dukhulul waqt. Yang keempat adalah masuknya waktu. Jadi kita tahu bahwasannya sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan, seperti sholat zuhur. Dan dulu waktu itu tidak pakai jam, kalau sekarang pakai jam. Dulu pakai matahari. Waktu zuhur contohnya, ya, ketika matahari telah zawal sampai bayangan itu sama besar dengan ukuran tubuhnya, itu waktu sholat zuhur. Waktu sholat asar sampai dari bayangan itu sebesar tubuhnya sampai matahari terbenam, itu waktu asar. Adapun waktu maghrib dari matahari terbenam sampai hilangnya syafaqul ahmar. Adapun salat isya sebagaimana ar-rajih, yang rajih sebagai disebutkan oleh para ulama bahwasanya waktu salat isya itu adalah dari hilangnya syafaqul ahmar sampai nisful lail, sampai setengah malam. Adapun yang mengatakan sampai subuh ini qaulul marjuh, perkataan yang lemah. Memang ada sebagian ulama mengatakan tapi ini lemah perkataannya. Kebanyakan para ulama mengatakan sampai pertengah atau setengah malam. Dan ini sebagaimana dikatakan di dalam hadis, waktu sholatul isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai setengah malam. Jadi bukan sampai subuh. Ya. Adapun waktu subuh dari terbitnya fajar as-shadiq sampai matahari terbit. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, terus bagaimana hukumnya kalau kita memakai jam sekarang? Sekarang kan kebanyakan kita tidak pakai matahari. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berfatwa bahwasanya boleh kita memakai jam dan itu hukumnya mubah. Ya, asalkan jam itu betul-betul dilihat, ya, waktunya jangan sampai kecepatan atau lambat, dan itu hukumnya adalah ghalabatud dzan, yaitu dengan prasangka. Kita tahu zuhur itu matahari zawal sekitar jam segini, maka itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memakai jam untuk menentukan waktu sholat perkara mubah, dibolehkan. Kemudian yang kelima adalah niat, ya, dan kita sudah sampaikan di pembahasan hadis yang pertama bahwasannya niat itu makanuhu fil qalb. Tempat niat itu di mana? Di hati. Dan agama ini mudah. Ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Jadi jangan dipersulit-sulit. Kita sudah sampaikan di hadis yang pertama itu sampai ada yang mengatakan niat itu harus ucapannya sesuai dengan detikan atau getaran hati. Jadi ketika bertakbir Allah, dalam niat pun harus usolli, aku sengaja sholat fardhu, ya, lengkap semua dengan kiblatan, imaman, au ma'muman. Kalau enggak pas, ulang lagi. Nah, ini kan jadi susah sholatnya. Sampai ada yang tidak berani sholat, kita udah kisahkan di pertemuan yang lalu, gara-gara dia tidak hafal niat, nggak hafal lafaz niat, akhirnya nggak sholat. Kita tanya kenapa nggak sholat? Takut nggak sah Ustaz. Kenapa? Belum hafal niatnya. Akhirnya nggak sholat. Niat itu di hati. Ya, makanuhu fil qalb. Kemudian apa hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat? Itu syarat-syarat sah sholat tadi yang telah kita sampaikan. Maka di sini salah satu yang disebutkan adalah bolehnya kita bergerak di dalam sholat. Walaupun ada sebagian ulama berkata dibatasi 3 kali gerakan. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh kalau di situ indal hajah, kalau memang ada kebutuhan. Dan ini ada hadisnya, sebagaimana disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Umamah. Umamah masih bayi digendong dibawa ke masjid. Ketika mau sujud ditaruh lagi Umamah. Ketika mau bangun dari sujud digendong lagi. Ya, terus begitu. Dan ini menunjukkan bahwasannya selain daripada bolehnya bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat, yaitu bergerak yang diperlukan indal hajah, dan juga kita harus mengajarkan anak kita untuk mengenal sholat berjamaah di masjid. Ini bagus, ya, bawa. Tetapi ingat, kita membawa anak dengan cara, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan, yaitu caranya harus kita didik, harus diperhatikan.
Karena banyak juga kejadian di masjid-masjid memang betul untuk mendidik anak kita agar paham ke masjid, agar mereka terbiasa dengan sholat berjamaah, agar tahu bagaimana sholat. Betul, bagus itu. Tetapi dibiarkan saja dia bawa anaknya, ayahnya nggak sholat, ayahnya nonton TV di rumah. Anaknya disuruh pergi ke masjid. Akhirnya anaknya lari ke sana, lari ke sini, buat ribut, ganggu orang sholat. Kemarin di pertemuan yang pertama, di hadis pertama kita udah bilang, niat itu ada hubungannya dengan dosa. Niatnya sih baik tapi dapatnya dosa. Contohnya apa? Niat mau bangun masjid, ya, niat mau bangun masjid, tapi hartanya harta haram dari hasil merampok, ya dapatnya dosa, nggak dapat pahala. Begitu juga niat mau mendidik anak, tetapi anaknya tidak dijaga, tidak dikasih tahu, ya, bahwasannya anak itu harus dikasih tahu di rumah, tidak boleh mengganggu, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh ketawa, dan harus ada di sampingnya. Ya, adapun perkara kapan dibawa ketika dia mumayyiz atau balik itu pembahasannya dalam kitab fikih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sholat isya berapa menit lagi? 19.20 ya. Sekarang jam 19.10, masih ada 10 menit lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan Islam juga rukun Islam yang ketiga yaitu wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Ya, jadi tentang zakat ini ada perkataan Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bagus sekali tentang adab-adab orang yang ingin mengeluarkan zakat. Ya, adapun masalah takaran kapan zakat dikeluarkan setelah haul itu kita sudah tahu insyaallah taala. Adapun ini tentang adab-adabnya. Apa di sini Ibnu Qudamah berkata, "I'lam 'ala man yuridu akhirah fi zakah." Ketahuilah siapa yang ingin mendapatkan akhirat dengan mengeluarkan zakat, fadhaif, maka ada beberapa tugas yang harus dia lakukan. Ya, nah ini harus kita ketahui. Yang pertama, an yafham muradu minaz zakah. Yang pertama dia harus tahu apa yang diinginkan dari mengeluarkan zakat itu. Apa tujuannya? Wa huwa salah satu asya, dan tujuannya ada 3. Islam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, tujuannya ada 3. Yang pertama, ibtila'u mudda'i mahabbatullah bi ikhraji mahbubi. Yaitu yang pertama, tujuan Islam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, yaitu mencoba orang yang mengatakan cinta kepada Allah dengan cara mengeluarkan apa yang dia cintai. Ini tujuan pertama. Jadi Allah ingin coba kita, jujur nggak cinta kamu? Apa hanya cinta palsu? Kan begitu. Kalau betul-betul cinta, apapun akan dikorbankan. Kan kalau kita mencintai manusia, mencintai pasangan kita, pastikan ada kata seperti itu, ya. Apapun akan kuberikan engkau untuk engkau, karena aku mencintaimu, kan begitu. Pasti akan diminta bukti kan. Pasangan kita akan mengatakan, apa buktinya engkau mencintaiku? Maka dia akan bilang, apa yang kau inginkan akan kuberikan, kan begitu. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, buktikan cintamu. Ahasiban nas, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu aja bilang cinta-cinta kepada Allah tapi nggak pernah dicoba, nggak diminta bukti? Enggak, Allah minta bukti. Dan Allah minta bukti dengan cara keluarkan yang kamu cintai. Sebagaimana kita tahu, manusia itu memang tabiat fitrahnya mencintai harta. Ya, tidak ada manusia kecuali dia memiliki cinta kepada harta. Nah, Allah pengen coba keluarkan itu harta yang kamu cintai. Kemudian yang kedua, tujuan Islam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat adalah tanazzuh anis sifatil bukhli wal muhlik, yaitu menghilangkan dari sifat pelit yang membinasakan. Ya, karena pelit itu membuat dada sempit. Orang yang punya sifat pelit itu kalau mengeluarkan hartanya itu pikir sampai 20 kali. Keluarkan enggak ya? Keluarkan enggak ya? Sempit artinya susah benar. Nah, Allah pengen menghilangkan rasa pelit ini dari diri kita. Makanya diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, asyukru bi ni'matil almal, yaitu untuk menunjukkan rasa syukur kita dengan nikmat harta yang telah Allah berikan kepada kita.
Karena sesungguhnya mengeluarkan harta, terutama zakat, itu tidak akan mengurangi harta kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mana kasat sadaqatum min mal." Sesungguhnya tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan dengan cara sedekah. Dan zakat termasuk sedekah, nggak akan berkurang. Bal yazidul yazid, akan tetapi dia akan bertambah dan bertambah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengen agar kita bersyukur atas nikmat harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, tugas yang kedua bagi yang ingin mengeluarkan zakat, yang pertama tadi kan harus paham tujuannya, dan tujuannya ada 3. Dan yang kedua, tugas yang kedua adalah al-israru bi ikhrajiha li kaunihi ab'adu minar riya wa sum'ah. Yaitu yang kedua harus diketahui bagi orang yang ingin mengeluarkan zakat, dia harus menyembunyikan apa yang dia keluarkan agar dia terjauhi daripada riya, ya, dan sum'ah. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu sir tukhfi'u ghadabar rahman. Sesungguhnya sedekah dengan cara bersembunyi atau diam-diam, maka ini dapat menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 yang akan Allah naungi di naungannya, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu salah satu dari yang akan dinaungi Allah di hari kiamat nanti adalah pemuda yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, ya, artinya dia tidak tampakkan sedekahnya itu sampai disebutkan di sini tidak tahu tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk tidak menyebutkan zakat itu dari bapak fulan, ya, dari keluarga ini. Kenapa? Di sini Ibnu Qudamah mengatakan karena dengan kalau kita menyebut tentang apa yang telah kita keluarkan, pertama kita bisa jatuh ke riya, yang kedua adalah wa fi idharihi idlalul lil faqir aidan. Yang kedua adalah dengan kita menyebut-nyebut, menampakkan sedekah kita, itu sama saja menghina orang-orang fakir yang kita berikan zakat. Terhina dia. Karena sesungguhnya orang fakir itu pun punya perasaan. Ya, kalau disebut berarti kan, wah saya miskin, saya dikasih harta zakat karena saya miskin dan bapak itu yang ngasih. Jadi sedih hatinya. Maka kita harus menyembunyikan. Kalau bisa nggak tahu itu zakat dari siapa. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mencatat. Tetapi di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, fa in khafa annahu yuttaham lam yukhraj zakah. Kecuali kalau memang dia khawatir nanti tersebar di kalangan masyarakat atau di kalangan orang-orang banyak bahwasannya dia dituduh nggak pernah ngeluarin zakat karena diam-diam terus. Nah, di sini dia boleh menampakkan dia mengeluarkan zakat. Tetapi betul-betul harus dijaga hati agar hati itu tidak terkena penyakit riya. Dan di sini kalau memang di situ ada maslahat, contohnya biar memang orang juga termotivasi untuk mengeluarkan zakat, maka boleh kita tampakkan. Tetapi dengan syarat menjaga betul-betul hati dari penyakit riya. Kemudian adab juga yang ketiga adalah bagi orang yang akan mengeluarkan zakat, alla yufsida bil manni wal adha. Dia tidak boleh, ya, mengikuti zakatnya itu yang dia keluarkan dengan gangguan ataupun menyebut-nyebutnya di depan orang yang diberikan tadi. Bil manni wal adha. Contohnya, kamu kalau saya nggak kasih zakat tahun ini pasti kamu nggak makan. Nah, ini kan memberikan zakat tapi dengan rasa gangguan, mengganggu hati seseorang yang menerima itu. Dan itu tidak boleh dan dapat menghapuskan pahala zakat yang kita keluarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan juga memberikan rasa gangguan kepada yang menerima zakat tersebut atau sedekah tersebut. Ya, jadi itu adab-adab yang harus kita ketahui, terutama bagi orang-orang yang akan ingin mengeluarkan zakat. Dan yang keempat,
disebutkan di sini dia haruslah at-tasghir, yaitu merasa kecil yang dikeluarkan itu. Merasa kecil. Jangan merasa wah udah banyak saya keluarin, udahlah biarin orang yang lain. Tidak. Para ulama menyebutkan sesungguhnya amalan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3. Yang pertama, merasa kecil. Jangan sampai kita bilang, kamu mah belum ngaji, saya udah ngaji. Jangan kita anggap amalan kita itu besar sekali. Karena sesungguhnya kalau kita menganggap amalan kita itu besar, amalan itu tidak akan sempurna. Begitu juga amalan itu sempurna dengan cara kita isra bi ikhrajiha. Cepat melakukannya. Kalau memang zakat kita cepat keluarkan. Ya, kalau memang sudah tiba waktunya sholat, cepat kita sholat. Kalau memang sudah tiba waktunya kita untuk bersedekah dan harta ada lebih, cepat kita berikan sedekah. Jangan kita tunda-tunda lagi. Isra, karena dengan itu amalan itu akan sempurna. Yang pertama tadi menganggap amalan kecil. Yang kedua, mesegerakan amalan itu, cepat mengerjakannya. Dan yang ketiga, wa ikhfaiha, yaitu menutup amalan tadi. Jangan ditampakkan. Dengan 3 hal ini maka amalan akan sempurna. Yang pertama, kita selalu menganggap amalan kita itu kecil sehingga kita merasa kurang dan terus akan beramal. Dan yang kedua, kita harus isra, bersegera melakukan amalan itu. Jangan tunda-tunda lagi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kita ikhfa, yaitu menyembunyikan amalan itu. Jangan ditampak-tampakkan. Karena ketika kita menampakkan maka itu telah masuk kepada ar-riya. Kemudian kita mengeluarkan zakat itu haruslah dari harta yang halal dan bagus. Halal dan bagus. At-thayyib wal halal. Sebagaimana Allah subhanahu atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena ada yang halal tapi nggak baik. Ada. Ya, contohnya dia mungkin mengeluarkan uang, harta, zakat. Baik kan, halal uangnya, hasil kerjanya. Tapi begitu kita tanya, itu uang dari mana? Ya, uangnya sih hasil bunga yang disimpan di bank. Nah, ini nggak thayyib berarti. Uangnya sih halal, tapi nggak thayyib, nggak baik. Maka ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, haruslah harta itu halal dan baik. Ya, harta itu halal dan baik. Itu harta yang memang didapatkan dari cara yang halal bekerja, kemudian tidak tercampur dengan hal-hal yang haram, maka ini barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Jadi tidak akan diterima sedekah atau infak seseorang ya kecuali dengan apa yang memang baik dan yang dia cintai. Mungkin sudah waktunya azan ya. Azan Isya. Tafadhol kalau memang sudah masuk waktunya.
Jadi itu dia tadi tentang adab-adab bagi yang ingin mengeluarkan zakat, dan zakat itu adalah termasuk daripada rukun Islam yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW berkata wa hajjul bait, dan rukun yang keempat adalah menunaikan ibadah haji, dan yang kelima adalah wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan ini memiliki kekhususan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amal ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajiz bihi. Semua amalan ibnu Adam, keturunan anak Adam, itu semuanya untuk dia kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan aku yang akan membalas pahala atau memberikan pahala dari puasa tersebut. Dan juga keutamaan daripada puasa Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya, ya. Jadi puasa itu sebagaimana dikategorikan oleh para ulama ada dua jenis. Pertama, puasa yang biasa saja. Puasa yang biasa ini adalah dia masih memiliki hawa nafsu. Dan puasa yang khusus yaitu puasa yang menahan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita jadikan beberapa menit untuk tanya jawab. Kiranya ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana seseorang yang sholat mengambil sutra? Memang sutra ini sunnah, ya. Kita harus mengambil sutra agar apa? Karena apabila ada yang melewati sholat, kita sedang sholat ada yang lewat, ya, maka telah terputus dan telah batal sholatnya. Oleh karena itu ada hadis mengatakan fal yudafi'hu. Kalau ada yang mau lewat dan kita sudah mengadakan sutra, ya, sudah mengambil sutra, maka tahan dia. Fa'in aba falyuqatilhu. Kalau dia tetap mau maka desak. Falyuqatil di sini artinya bukan membunuh, ya, tapi tahan dia dengan keras. Kalau tetap dia mau melewati orang yang sedang sholat, di depan orang sholat. Bahkan hadis yang mengatakan juga la an yaqifa arba'in. Di sini ada yang mengatakan arba'in 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Khairul lahu min an yamurra, ya, lebih baik baginya dibanding dia melewati di depan orang yang sedang sholat. Jadi sunnah kita mengambil sutra, dan sutra itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tingginya itu bisa sejengkal atau lebih, bisa berupa benda, tiang, bisa orang. Dan ketika orang itu pergi, ya, memang selayaknya kalau memang dia punya kebutuhan dia boleh pergi, tetapi kalau memang tidak, hendaknya dia bersabar. Tetapi kalaupun pergi, maka di sini kita dianjurkan untuk mencari sutra yang terdekat, yaitu maju ke depan. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwasannya bergerak di dalam sholat dalam keadaan al-hajah, perlu, maka dibolehkan, ya, dibolehkan. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW menggendong Umamah. Nanti berapa kali Rasulullah bergerak? Ketika mau ruku ditaruh, ketika, ya, selesai ruku diambil lagi, ketika mau sujud ditaruh lagi, ketika akan berdiri dari sujud diambil lagi, ketika akan berdiri diambil lagi, begitu terus berapa kali, ya. Jadi boleh ketika ada hajah, maka boleh dia maju, ya, mencari sutra. Kemudian yang kedua, masalah safar, memang di sini ada rukhsah yang Allah berikan.
Yaitu bolehnya dia menjamak dan qashar, menggabungkan antara zuhur dan asar kemudian diqashar 2 rakaat. Dan ini adalah rukhsah yang Allah berikan kepada musafir. Tetapi kalau seandainya dia tidak mau mengambil rukhsah, itu artinya tidak ada hal yang mendesak bagi dirinya, dia bisa sholat berjamaah bersama yang lain, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar berjamaah, maka tidak apa-apa. Tetapi sebagian ulama mengatakan lebih baik dia mengambil rukhsah itu, karena itu adalah hadiah. Kenapa kita tidak mau mengambil hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi kalau memang dia ingin sholat, saya tidak mengganggu safar saya, karena memang safar itu disebutkan, safar itu adalah qit'atun minal adzab. Para ulama mengatakan safar itu hakikatnya di dalam Islam itu adalah potongan dari azab. Kenapa? Karena orang safar dia tidak bisa menikmati makanan seenak orang yang tidak safar. Tidak seperti di rumahnya, ya. Karena seenak-enak makanan adalah makanan di rumah kita. Begitu juga dia tidak bisa tidur nyenyak seperti tidurnya orang yang tidak safar. Karena seenak-enak tidur ada di rumah kita. Maupun kita di hotel ataupun di kendaraan yang mewah sekalipun, kalau dibandingkan tidur di rumahnya lebih enak tidur di rumah. Ya, bersama keluarga. Walaupun makannya cuman sekadarnya, lebih enak di rumah daripada di restoran mahal, kan begitu. Jadi sebenarnya orang safar itu adalah dia sedang merasakan sebagian daripada azab. Azab tidak bisa menikmati makanan seenak seperti di rumahnya, tidak bisa tidur senyenyak di rumahnya, tidak bisa berkumpul bercanda dengan keluarga ketika sama seperti sebelum dia safar. Jadi kalau memang dia merasakan azab, susah, maka terimalah hadiah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Artinya dia jamak salatnya dan dia qashar. Tapi kalau memang dia ada kemudahan dan tidak merasa susah, ya tidak apa-apa dia salat berjamaah 4 rakaat. Ya. Jadi di sini hukumnya adalah dari segi afdoliyah, bukan wajib ataupun harus, tidak. Tapi dari afdolnya, dari utamanya dia ambillah keringanan atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, insya Allah terakhir kita sholat isya. Tafadhol. Tentang sholat subuh 2 rakaat, apakah dia duduk apa tadi? Tawarruk atau iftirash, yaitu dia duduk di atas kakinya ataupun duduk di tanah, ya. Di sini memang kalau kita baca di mazhab-mazhab, kalau seperti mazhab Abu Hanifah itu mengatakan berapapun rakaatnya semuanya duduknya di tanah, bukan di atas kaki. Mau 2 rakaat, mau 3, mau 4, ya. Kalau Imam Malik, wallahu a'lam bishawab, itu mengatakan semuanya duduknya di atas kaki, bukan di atas tanah. Walaupun berapa rakaatnya, 2 kah atau 3 kah, ya. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan kalau dia 2 rakaat maka duduknya di atas telapak kakinya, bukan di tanah. Tapi kalau lebih daripada 2 rakaat maka dia duduknya di tanah, ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan kalau berapapun sholat rakaatnya 2 atau 4 maka tetap duduknya di tahiyatul akhir, itu yaitu di atas tanah. Ya, memang banyak perselisihan dan semuanya memakai dalil. Jadi kita lihat mana yang lebih kuat dalilnya, disitulah kita memilih dalil. Ya, ada yang mengerjakan duduk di atas tanah, ada yang mengerjakan duduk di atas kakinya, iftirash atau tawarruk, maka insyaallah al-amru wasi'. Di situ perkara yang luas kita bisa mengambil karena semua imam, semua ulama memakai madhabnya. Wallahu alam, tetapi yang kita condong mengambil madhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kalau memang sholatnya itu 2 rakaat maka dia duduknya di atas telapak kakinya. Kalau lebih daripada 2 rakaat maka dia duduknya di atas tanah, artinya bukan di atas telapak kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.